Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Senang sekali ketemu dengan kawan pajak pada sore hari ini. Bersama saya Eri. Pada sore hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu dan bersama-sama dengan kawan pajak sekitar 30 menit ke depan. Pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini saya sudah undang sejak setahun yang lalu ya Mas ya? Kayaknya iya. Sudah setahun yang lalu ya. Nah, pada sore hari ini baru ada waktunya untuk mengikuti atau menghadiri undangan saya. Baik kawan pajak, pada sore hari ini kita tidak akan membahas terkait dengan aturan perpajakan yang biasa selama ini kita tampilkan ya kepada kawan pajak. Pada sore hari ini kita akan fokus terkait dengan probis yang ada di KPP Pratama Sampit. Nah, mungkin selama ini kawan pajak banyak yang belum memahami atau belum mengenal lebih dekat seperti apa sih di KPP Pratama Sampit itu. Nah, di sore hari ini kita nanti akan mendapatkan informasi yang sangat jelas dari narasumber kita, Bang Masrul, akan menyampaikan terkait dengan probis khusus untuk pemeriksaan. Gitu ya Bang Masrul ya? Ya, siap. Oke. Baik, Bang Masrul, ini kita kan mau menyampaikan kepada kawan pajak ya, bagaimana probis di KPP Pratama Sampit itu khususnya di pemeriksaan. Mungkin alangkah lebih bagusnya kita sampaikan dulu kepada teman-teman ataupun kawan pajak yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan. Pemeriksaan itu seperti apa sih Bang Masrul? Mungkin bisa disampaikan? Oke, yang pertama perlu kami jelaskan bahwa pemeriksaan pajak itu adalah suatu proses yang merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap wajib pajak dalam rangka untuk menguji apakah hak dan kewajiban perpajakannya sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini sebutannya pemeriksa pajak, atau juga dapat ada tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Baik, berarti pemeriksaan itu begitu ya Bang Masrul ya? Artinya pemeriksaan ini tidak dibuat serta-merta gitu ya? Ada aturan ataupun petunjuk untuk pelaksanaannya gitu ya Bang Masrul Betul, ya? jadi pemeriksaan pajak di sini itu merupakan amanat dari ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak berdasarkan selera, Betul sekali. tidak berdasarkan sentimen tertentu juga. Itu yang perlu kami tekankan, bahwa pemeriksaan itu ibarat kata siapa yang menjadi prioritas untuk diperiksa. Nah, itu adalah WP-WP yang punya gejala untuk tidak patuh. Dan gejala tersebut di kami sudah teridentifikasi melalui suatu bisnis intelijen yang disebut dengan CRM atau Compliance Risk Management, yang itu sudah berjalan di 2 tahun terakhir, kurang lebih seperti itu. Jadi berdasarkan analisis data dan informasi yang masuk di Direktorat Jenderal Pajak, nanti akan teridentifikasi kira-kira WP mana yang menunjukkan gejala-gejala tidak patuh. Jadi itulah yang prioritas untuk diperiksa. Ibarat kata kalau kami dokter ada indikasi atau gejala-gejala orang yang sakit, nah itu yang kami akan berikan tindakan. Kurang lebih seperti itu. Dan tindakannya kan tindakan kuratif. Nah, jadi gitu kan Pak Cak ya. Pengertian terkait dengan pemeriksaan, mungkin tadi Bang Masrul juga sudah sempat menyampaikan sekilas terkait pemeriksaan itu seperti apa. Itu kira-kira penjelasan dari Bang Masrul selaku fungsional pemeriksa ya Bang Masrul ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bang Masrul. Ini mungkin kawan pajak ada yang bertanya-tanya ya. Kenapa mesti harus ada pemeriksaan itu? Atau kenapa pemeriksaan pajak itu harus terjadi? Mungkin bisa disampaikan kepada kawan pajak juga. Nah, pemeriksaan itu kenapa harus terjadi? Sesuai dengan prinsip perpajakan kita yang kita sampaikan mungkin di dalam penyuluhan atau edukasi, kita mengenal atau menganut prinsip self-assessment. Artinya wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri, yang meliputi menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang berhutang di akhir masa pajak. Jadi ketika masa pajak berakhir, maka tadi sesuai dengan yang kami sampaikan di awal, apabila ada gejala atau ada tanda-tanda
berdasarkan data, bukan karena selera ya, ini ada indikasi WP belum melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, itu prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Atau alternatif yang kedua, WP mengajukan permohonan pengembalian pajak yang lebih bayar. Nah, itu secara otomatis menurut perintah undang-undang, setiap wajib pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan atau SPT-nya lebih bayar pasti akan diperiksa atau kena pemeriksaan pajak. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bang Masrul. Itu tadi apa ya? Kenapa pemeriksaan itu harus terjadi ya, atau pemeriksaan pajak itu harus dilakukan. Nah, berikutnya Bang Masrul, mungkin ini penting sekali untuk disampaikan kepada kawan pajak. Nah, kira-kira ketika pemeriksaan itu dilakukan, sebenarnya tujuannya apa sih? Kalau misalnya tadi kan Bang Masrul menyampaikan bahwa self assessment ya, kan sistem perpajakan kita self assessment system. Nah, kira-kira tujuan dilakukan pemeriksaan pajak itu apa Bang Masrul? Nah, seperti yang kami sampaikan, ketika kita menganut prinsip self assessment, tujuan utama pemeriksaan adalah menguji kepatuhan dari wajib pajak. Dan di samping itu ada tujuan yang kedua, yakni tujuan lain. Nah, tujuan lain menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ada beberapa. Contohnya, jika wajib pajak memusatkan tempat pelaporan BPN, melakukan perubahan tahun buku, terus mengajukan penghapusan atau pencabutan PKP, terus misalkan lagi wajib pajak badan bubar. Nah, itu juga dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Oke. Baik, jadi gitu kan pajak ya, bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan itu sebenarnya cuma dua saja. Jadi kawan pajak kalau misalnya ingat tujuan dilakukan pemeriksaan, ingat dua saja. Yang pertama tadi adalah menguji kepatuhan ya Bang Masrul ya, dan yang kedua adanya tujuan lain. Nah, ini sudah disampaikan dua ini oleh Bang Masrul. Sekarang kita mau lihat ini perbedaannya seperti apa ya. Kalau misalnya dari menguji kepatuhan itu kira-kira nanti akhirnya seperti apa Bang Masrul? Betul. Kemudian kalau misalnya dilakukan tujuan lain, nanti hasilnya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada kawan ketika pajak kita melakukan pemeriksaan untuk pemenuhan pengujian kepatuhan, produk dari hasil pemeriksaan itu adalah surat ketetapan pajak. Misalnya surat ketetapan pajak lebih bayar jika dia mengajukan pengembalian atau SPT tahunannya lebih bayar. Nah, terus kalau tujuan lain itu hasil pemeriksaannya apa? Misalnya tadi contohnya jika wajib pajak mengajukan penghapusan NPWP, misalnya karena orang pribadi meninggal dunia. Nah, otomatis ahli waris itu dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP dari orang pribadi yang meninggal tadi. Oke, jadi gitu kan pajak ya. Barusan disampaikan oleh Bang Masrul bahwa dua tujuan dilakukan pemeriksaan tadi, yang pertama menguji kepatuhan, itu nanti akhirnya akan menerbitkan ataupun menghasilkan namanya SKP ya. SKP. Sedangkan kalau tujuan lain tidak akan menerbitkan yang namanya SKP. Gitu ya? Tujuan lain tetap menghasilkan SKP, tapi tujuan akhirnya adalah sesuai dengan tujuan tadi. Kalau tujuannya untuk penghapusan NPWP, nanti di hasil pemeriksaan akan ada rekomendasi atas permohonan wajib pajak, NPWP ini dapat dihapus asalkan tidak mempunyai utang pajak. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa untuk tujuan lain ini adalah tergantung permintaan ataupun kebutuhannya seperti apa gitu ya Bang Masrul ya. Oke, jadi gitu ya kawan pajaknya. Nah, berikutnya kita akan masuk lebih dalam nih. Kalau yang tadi kan pengantar gitu ya. Kita coba kuliti satu-satu ya Bang Masrul ya. Nah, apa kira-kira penyebab wajib pajak dilakukan oleh pemeriksaan selain yang tadi disampaikan? Nah, kira-kira penyebab wajib pajak ini perlu dilakukan pemeriksaan. Mungkin kasih contoh gambarannya ya. Mungkin kayak misalnya ada nggak sih misalnya data dari pihak lain ataupun dari pihak pusat itu Bang Masrul, atau memang mutlak dari KPP saja? Mungkin bisa disampaikan kepada kawan pajak. Begini kawan pajak, jadi kita di Indonesia ini menganut prinsip self assessment, di mana kita memberikan kepercayaan yang tinggi kepada wajib pajak. Tentunya kita harus punya, dalam hal ini pemerintah melalui otoritas pajak, punya toolsnya untuk menguji apakah WP tadi sudah patuh atau tidak. Betul sekali. Salah satunya adalah sesuai pasal 35A dan pasal 35 Undang-Undang KUP, semua instansi, lembaga, asosiasi, pemerintah, dan
perkumpulan, profesi, asosiasi itu memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, misalkan berdasarkan input data, informasi dari pihak lain atau pihak ketiga mengindikasikan ada kewajiban pajak yang belum terpenuhi, misalnya ada WP lawan transaksi melaporkan bukti pemotongan PPh, namun wajib pajak yang bersangkutan tidak melaporkan bukti potong tersebut sebagai bagian dari penghasilan pada SPT tahunan, maka itu adalah salah satu penyebab kenapa WP diperiksa. Artinya ada data yang harus kita klarifikasi, kita uji apakah sudah benar atau tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Yang kedua tadi, kenapa WP diperiksa? Karena ada permohonan wajib pajak. Permohonan itu banyak. Salah satunya kaitan dengan SPT lebih bayar, penghapusan NPWP, pencabutan PKP, perubahan tahun buku, merger, dan untuk penentuan WP dengan lokasi atau daerah terpencil atau daerah tertentu yang berhak untuk mendapat fasilitas. Oke, jadi gitu ya kawan pajak ya. Sudah sangat jelas sekali ini dipaparkan oleh Bang Masrul. Apa kira-kira penyebab wajib pajak atau kawan pajak ini perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, Bang Masrul, di awal tadi Bang Masrul sempat menyampaikan bahwa pemeriksaan ini kan tidak semua wajib pajak sekaligus dilakukan ya. Pasti ada prioritas, ada beberapa pilihan. Nah, biasanya yang sering terjadi selama ini, apa saja kriteria dalam menentukan wajib pajak akan diperiksa? Artinya ada jadwal tertentu ataupun dialokasikan bahwa ini akan diperiksa. Kira-kira apa saja kriterianya Bang Masrul? Bisa disampaikan kepada kawan pajak. Oke. Kriteria yang wajib pajak yang akan diperiksa, yang jelas, yang pasti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setiap wajib pajak yang melaporkan SPT lebih bayar, apalagi disertai dengan permohonan pengembalian, itu otomatis nanti pasti akan dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, tadi jika terdapat data yang perlu diklarifikasi. Terus wajib pajak menunjukkan gejala-gejala kurang atau tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini terlihat dari satu, misalnya SPT tahunannya rugi terus-menerus, tapi usahanya masih jalan. Terus ada analisis risiko. Analisis risiko itu bisa dilakukan tadi berdasarkan data yang masuk dan hasil pengolahan data bisnis intelijen yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Terus tadi jika ada permohonan wajib pajak yang menyangkut atau yang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban perpajakan, misalnya ada permohonan perubahan tahun buku, terus ada permohonan merger, terus ada permohonan penetapan daerah tertentu untuk mendapat fasilitas tax allowance atau investment allowance. Terus jika wajib pajak berakhir masa atau syarat subjektifnya, misalnya meninggal atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak atau sebagai pengusaha kena pajak. Betul. Jadi gitu ya kawan pajak ya, ada banyak item ataupun kriteria yang mana kawan pajak itu pasti akan dilakukan pemeriksaan. Nah, Bang Masrul, kan tadi sudah disampaikan ya bahwa ada beberapa kriteria yang akan diperiksa. Kemudian kalau dilakukan tindakan pemeriksaan itu, apakah langsung tiba-tiba diperiksa gitu? Atau ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada wajib pajak? Ya, untuk terkait dengan proses pemeriksaan, perlu diketahui bahwa pemeriksaan ini sebenarnya ada dua jenis, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah, baik pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan ini ketika dimulai prosesnya, wajib pajak mendapatkan pemberitahuan. Untuk pemeriksaan kantor, pemberitahuannya itu berupa surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kepada wajib pajak untuk datang ke kantor pajak. Kalau pemeriksaan lapangan itu wujudnya itu surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan yang dikirimkan kepada wajib pajak disertai dengan surat panggilan kepada direksi untuk hadir di kantor pajak sebagai awal dari pemeriksaan dimulai. Dan nanti akan dijelaskan di kantor pajak ketika pertemuan kenapa wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Oke.
Jadi gitu kawan pajak ya. Kalau misalnya ke depan kawan pajak mau diperiksa, itu biasanya kita memberitahukan terlebih dahulu. Jadi nggak tiba-tiba ya ada instruksi ataupun ada sesuatu hal yang kita sampaikan kepada wajib pajak bahwa wajib pajak akan diperiksa. Nah, berikutnya Bang Masrul, kita kan tahu ya bahwa jenis pajak ini kan ada banyak macamnya ya, ada banyak macamnya, ada PPH saja udah beragam jenis ya, kemudian ada juga PPN. Nah, dalam melakukan pemeriksaan ini kepada kawan pajak, apakah semua jenis pajak atau bagaimana? Apakah setiap melakukan tindakan pemeriksaan itu untuk mencakup semua jenis pajak ini atau beberapa saja, Bang Masrul? Ya, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pemeriksaan pajak itu ada dua jenis pemeriksaan terkait dengan jenis pajak. Yang satu pemeriksaan single tax atau untuk satu jenis pajak, dan yang kedua pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak. Nah, pemeriksaan single tax atau untuk satu jenis pajak itu biasanya terjadi untuk jenis pajak PPN. Nah, siapa yang diperiksa untuk single tax ini? Biasanya itu adalah eksportir atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kepada pemungut atau melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN-nya. Jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang, mereka berhak untuk meminta pengembalian. Jadi atas permohonan pengembalian tadi dilakukan pemeriksaan atas satu jenis pajak, yakni PPN saja. Nah, ada juga pemeriksaan untuk all taxes, seluruh jenis pajak. Itu dilaksanakan untuk wajib pajak. Jadi dia sesuai dengan, kan ketika wajib pajak itu mendaftar, mereka mendapatkan surat keterangan terdaftar yang salah satunya memuat hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada mereka. Betul sekali. Misalnya badan 21, 22, 23. Nah, jadi pemeriksaan all taxes nanti akan menguji kewajiban PPh pasal 21-nya, kewajiban PPh pasal 22, PPh pasal 23, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Gitu. Oke. Itu tadi terkait dengan apa ya? Apa namanya tadi? Apakah pemeriksaan dilakukan untuk semua jenis pajak atau satu jenis pajak saja? Jadi sudah dijawab dengan sangat jelas ya oleh Bang Masrul bahwa tidak semua pemeriksaan itu adalah untuk semua jenis pajak. Ada juga yang dilakukan untuk satu jenis pajak saja. Jadi tergantung dengan situasi dan kondisinya. Gitu ya kawan pajak ya. Nah, berikutnya Bang Masrul. Nah, kita tadi sudah bahas terkait dengan pemeriksaan, kita juga sudah bahas tadi bahwa pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan di lapangan ya, bisa juga dilakukan di kantor. Nah, yang ingin kawan pajak mungkin pengen tahu juga adalah bagaimana proses pemeriksaan itu dan berapa lama jangka waktunya. Ini kan paling penting ya. Kenapa kalau nggak ada jangka waktunya, nanti kawan pajak bagaimana ini? Pasti mereka menunggu terus ya Bang Masrul ya. Mungkin ini perlu disampaikan juga kepada kawan pajak. Tadi dijelaskan di awal ada dua jenis pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Betul nah, sekali. Pemeriksaan kantor ini biasanya dilakukan untuk klarifikasi data konkret, seperti data bukti pemotongan atau data faktur pajak. Karena sifatnya pemeriksaan kantor, ini jangka waktu pengujian dan jangka waktu pelaporannya lebih singkat. Untuk jangka waktu pengujian itu maksimal 4 bulan. Terus untuk pembahasan dan pelaporan 10 hari kerja. 10 hari kerja. Jadi estimasinya itu kurang dari 5 bulan sudah selesai. Oke. Nah, kalau untuk lapangan? Kalau pemeriksaan lapangan, ini ada dua jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian maksimal 6 bulan. Selanjutnya untuk jangka waktu pembahasan dan pelaporan itu 2 bulan. 2 bulan. Nah, khusus untuk pemeriksaan lapangan, untuk jangka waktu pengujian itu dapat diperpanjang. Nah, perpanjangan dilakukan jika ada pemeriksaan terkait dengan transfer pricing. Oke. Nah, itu, kalau pemeriksaan kantornya bisa diperpanjang nggak? Bisa diperpanjang juga, Oke. paling lama 1 bulan. 1 bulan. Nah, yang tadi yang untuk lapangan itu 6 bulan maksimal, tapi pemberitahuannya itu untuk 2 bulan. Oke, berarti kalau secara berkala ya? Secara bertahap, kalau 2 bulan tambahan bertahap. tadi belum selesai, akan ada
pemberitahuan selanjutnya 2 bulan lagi, maksimal 6 bulan. Oke. Jadi gitu kawan pajak ya. Untuk kawan pajak yang masih penasaran atau belum tahu kira-kira berapa lama waktu yang digunakan ataupun waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan pemeriksaan, tadi Bang Masrul sudah menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa untuk pemeriksaan kantor itu paling lama itu kurang dari 5 bulan ya Bang Masrul ya. Tetapi kalau ada kondisi tertentu yang memungkinkan untuk adanya penambahan waktu karena ada suatu alasan ataupun dalam melakukan tindakan pemeriksaan, itu bisa diperpanjang maksimal 1 bulan ya Bang Masrul ya. Untuk pengujiannya. Nah, untuk pengujiannya saja bisa bertambah 1 bulan. Namun berbeda dengan pemeriksaan lapangan. Kalau pemeriksaan lapangan tadi pengujiannya paling lama 6 bulan ya Bang Masrul ya. Nah, kemudian pembahasan dan pelaporannya itu sampai dengan 2 bulan. 2 bulan. Namun kalau ada kondisi tertentu yang memang memungkinkan harus ditambah waktunya, itu bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Hanya saja untuk perpanjangan 6 bulan ini, itu harus disampaikan secara bertahap. Tapi jangan khawatir kawan pajak, kalau misalnya ada penambahan waktu ini, dari pemeriksaan, itu pasti disampaikan dulu kepada kawan pajak juga. Jadi nggak sepihak. Pemberitahuan tertulis. Jadi nggak sepihak ya Bang Masrul ya. Jadi nggak seenak-enak pemeriksaan aja gitu ya Bang Masrul ya. Harus dikonfirmasi juga kepada kawan sebagai pajak. Catatan jangka waktu pengujian tadi dianggap selesai atau selesai itu ketika terbit surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke, betul sekali. Baik, kawan pajak dan Bang Masrul, dalam melakukan tindakan pemeriksaan, mungkin hal penting juga yang harus kita sampaikan kepada kawan pajak adalah dalam melakukan tindakan pemeriksaan itu pasti di dalamnya itu ada hak dan kewajiban kawan pajak ataupun wajib pajak yang diperiksa. Nah, kawan pajak nih, ini kita mau kasih tahu dengan sangat lengkap kira-kira hak dan kewajiban wajib pajak itu seperti apa. Nah, silakan disimak, ini disampaikan oleh Bang Masrul. Kita mulai dari hak dulu Bang Masrul. Nah, kira-kira hak wajib pajak atau kawan pajak itu ketika diperiksa apa saja Bang? Nah, yang pertama tadi seperti yang disampaikan bahwa pemeriksaan itu dimulai ketika kami mengirimkan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan dan atau surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jadi wajib pajak berhak untuk menerima surat itu, tergantung jenis pemeriksaannya. Nah, berdasarkan tadi surat panggilan dan pemberitahuan, wajib pajak kan datang ke kantor. Nah, ketika datang ke kantor, itu nanti untuk pertama kalinya pertemuan dengan tim pemeriksa, itu wajib pajak berhak untuk ditunjukkan. 1, tanda pengenal dari pemeriksa pajak. Yang kedua, surat perintah pemeriksaannya diperlihatkan kepada wajib pajak. Yang ketiga, ini kan pemeriksaan. Nanti hasil temuan pemeriksaan yang dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu harus diterima wajib pajak. Jadi hak untuk menerima hasil. Nah, ketika terima hasil pemeriksaan tadi, wajib pajak berhak untuk menyanggah atau membantah temuan pemeriksaan atau berhak juga untuk menyetujui. Nah, selanjutnya ya hak untuk hadir dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan. Selanjutnya wajib pajak misalkan di pembahasan tadi tidak sepakat dengan tim pemeriksa yang menyangkut dasar hukum koreksi atau dasar hukum temuan pemeriksaan perpajakan, wajib pajak berhak mengajukan quality assurance kepada Kanwil. Itu untuk pemeriksaan lapangan. Tapi untuk pemeriksaan data konkret, itu wajib pajak tidak dapat mengajukan quality assurance. Nah, selanjutnya wajib pajak dapat memberikan penjelasan, pendapat atas dokumen atau informasi yang diberikan kepada pemeriksa. Terus wajib pajak juga berhak untuk menilai pemeriksaan berdasarkan kuesioner yang diserahkan di akhir pemeriksaan. Terus wajib pajak juga berhak untuk dijaga kerahasiaannya karena kerahasiaan datanya gitu ya Bang. Betul, karena semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya khususnya pemeriksa pajak wajib merahasiakan data yang diserahkan oleh wajib pajak. Nah, jadi gitu kawan pajak ya. Kawan pajak itu ketika diperiksa ada banyak haknya. Jadi
ketika diperiksa nggak melulu untuk memberikan berkas saja ya. Jadi ada beberapa hak yang bisa dilakukan oleh kawan pajak. Ini banyak sekali tadi, kalau boleh saya catat tadi ada sekitar 7 sampai 8 item lah yang menjadi hak dari kawan pajak. Nah, di penyampaian hak tadi Bang Masrul sempat saya dengar tadi itu tim pemeriksa gitu ya. Oh, berarti dalam melakukan pemeriksaan itu ada timnya ya, Betul. Pak Masrul ya, gitu ya. Berarti nggak sendiri ya, Bang Ya, Masrul ya. betul. Jadi kawan pajak gitu ya, kalau nanti ada tindakan pemeriksaan, biasanya itu tim, nggak sendiri gitu ya. Ada timnya, tapi Betul. mungkin yang berkunjung nanti ke tempat wajib pajak ya nggak semua, mungkin Ya. ada beberapa perwakilan. Jadi Seperti begitu, tim Bang. pemeriksa pajak itu terdiri dari supervisor, ketua tim, dan anggota. Jadi gitu kawan pajak ya, ada beberapa hak yang bisa digunakan oleh kawan pajak ketika kawan pajak itu dilakukan pemeriksaan atau diperiksa oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sampit. Oke, kalau kita sudah bicara hak, nggak enak rasanya kalau nggak bicara kewajiban ya Bang Masrul ya. Nah, artinya kalau ada hak kawan pajak, ya pasti di dalamnya ada kewajiban ya gitu ya Bang Masrul ya. Nah, mungkin bisa disampaikan Bang Masrul, kira-kira kewajiban wajib pajak ketika sedang diperiksa itu apa aja, Bang Masrul? Yang pertama adalah memenuhi panggilan ketika awal pemeriksaan dimulai. Karena di awal panggilan nanti, pada dasarnya nanti tim pemeriksa pajak itu akan menjelaskan kepada wajib pajak kenapa Anda atau saudara diperiksa. Terus dijelaskan pada wajib pajak hak dan kewajibannya apa saja. Jadi penting hadir untuk pertama kali sesuai dengan panggilan. Yang kedua, memberikan penjelasan informasi yang meliputi atau yang menyangkut catatan, dokumen, atau informasi yang menjadi dasar pelaporan SPT atau penghitungan pajak yang terhutang. Dan yang ketiga, memberikan hak kepada pemeriksa pajak untuk mengakses ruangan, tempat, atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pemeriksaan pajak. Tentunya segala proses kewajiban tadi dilaksanakan dengan etika baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa perlu menutupi informasi yang seharusnya diungkapkan. Jadi itu ada beberapa kewajiban dari wajib pajak yang sempat saya ingat dengan jelas tadi, bahwa wajib pajak ketika diperiksa itu wajib memberikan data yang benar ya kepada si tim pemeriksa ya. Nanti selanjutnya kan tadi ada baru tiga yang selanjutnya ada kewajiban untuk meminjamkan kertas kerja pemeriksaan atau hasil audit jika dia diaudit, itu memberikan keterangan secara lisan jika diminta oleh pemeriksa pajak. Nah, selanjutnya juga itu memberikan sebenarnya SPHP atau surat hasil pemberitahuan hasil pemeriksaan itu harus ditanggapi oleh wajib pajak. Dan selanjutnya setelah tanggapan atas hasil pemeriksaan, wajib pajak itu harusnya hadir ketika diundang untuk pembahasan akhir pemeriksaan, karena kehadiran wajib pajak tersebut di pembahasan akhir itu penting untuk membahas atau mengklarifikasi temuan-temuan yang terjadi dalam proses pemeriksaan. Jika wajib pajak tidak hadir di proses pembahasan akhir, maka wajib pajak dianggap setuju atas temuan pemeriksaan jika sebelumnya tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan. Jadi gitu ya kawan pajak ya, ada beberapa kewajiban kawan pajak juga yang harus kawan pajak bisa lakukan. Nah, kalau boleh kita simpulkan ya Bang Masrul ya, bahwa terkait kewajiban ini alangkah lebih bagusnya korporatif aja dari wajib pajaknya ya. Iya benar, karena gini, mungkin satu hal yang kami tekankan juga bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan iktikat baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa ada niat KKN. Yang perlu kami jelaskan bahwa wajib pajak jangan takut untuk dimintai pungutan atau suatu apapun itu yang sifatnya memaksa di luar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi
pemeriksa pajak pada intinya tidak dapat semena-mena juga dalam proses pemeriksaan. Yang kedua, kami melaksanakan proses pemeriksaan juga berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang pada intinya dituntut untuk profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi objektivitas adalah suatu hal yang kami junjung tinggi, dan untuk itu dalam proses pemeriksaan kami harapkan ada suatu komunikasi yang baik. Jadi ada sikap kooperatif dan terbuka, karena kami juga nanti ada fungsi pembinaan, jadi memberitahukan kepada wajib pajak mana-mana kewajiban perpajakan yang belum benar atau belum dilaksanakan dengan baik. Dan ini jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gitu ya kawan pajak ya. Jadi nggak usah merasa khawatir ketika misalnya ada tim pemeriksa kita mengunjungi ataupun berkunjung ke tempat kawan pajak. Artinya silakan diterima saja. Kemudian kalau misalnya ada data diminta ya diberikan. Kemudian kalau dimintai keterangan ataupun penjelasan ya diberikan keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, berikutnya Bang Masrul, apa saja hal yang perlu disiapkan oleh wajib pajak? Ini yang penting juga menurut saya. Artinya ketika misalnya kita melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, nah biar wajib pajaknya itu istilahnya sigap gitu ya. Kan biasanya kalau kita nggak punya persiapan, kita mau ditanya apapun nanti kita bingung nih, kita mau persiapan apa. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada kawan pajak ketika nanti suatu waktu diperiksa, itu bisa dengan kayak energi gitu ya, udah sangat sedia gitulah. Artinya apapun nanti yang diminta itu sudah tersedia. Nah, silakan Bang Masrul, apa aja yang dipersiapkan oleh kawan pajak? Yang pertama, yang jelas siapkan dulu untuk mental atau sikap kooperatif. Ya, jadi kooperatif dulu ya. Kooperatif, kami harapkan tidak ada upaya untuk menolak pemeriksaan, karena jika wajib pajak menolak untuk diperiksa, ancamannya nanti akan diusulkan pemeriksaan bukti pemurlaan atau ada indikasi wajib pajak menyembunyikan sesuatu yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah data, yang pasti data dan dokumen yang terkait dengan penghitungan pajak yang terutang pada SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa yang menjadi kewajiban wajib pajak. Yang kedua adalah siap untuk memberikan penjelasan atas data atau dokumen atau informasi yang diminta oleh pemeriksa. Jika wajib pajak merasa berat atau dalam artian ragu untuk menghadapi pemeriksaan itu sendiri, dalam tanda kutip sendiri itu, wajib pajak dan pegawainya, wajib pajak dapat meminta bantuan kuasa, misalnya konsultan pajak yang terdaftar, untuk membantu atau mendampingi selama proses pemeriksaan. Jadi itu yang perlu disiapkan. Untuk wajib pajak yang mungkin sudah lebih paham, misalnya wajib pajak badan dengan omset yang sudah cukup besar, biasanya mereka sudah bisa menyusun kertas kerja jika perlu untuk ekualisasi atau penyandingan data kewajiban pemotongan dan pemungutan BPH disandingkan dengan biaya, atau kewajiban SPT PPN-nya disandingkan dengan BPH badannya. Jadi semacam kertas kerja, mungkin seperti itu. Intinya sih wajib pajak diharapkan untuk tadi kooperatif dan kedepankan komunikasi. Nah, salah satu hal kenapa kita memanggil direktur ketika awal pemeriksaan, kita menghindari ada miskomunikasi. Misalnya tadi kita mengharapkan pemeriksaan ini kan sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak ada unsur KKN di dalamnya. Jadi itu yang kita pastikan direktur terinformasi bahwa nanti proses pemeriksaan kita, jika ada pajak yang harus dibayar, pajak yang dibayar nanti benar-benar harus dibayar ke kas negara, bukan kepada oknum tertentu atau pihak tertentu yang mengatasnamakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi gitu ya kawan pajak ya. Nah, kalau misalnya kawan pajak diperiksa, hal yang dipersiapkan tadi yang pertama, yang paling penting itu adalah kooperatif dulu, kemudian data atau keterangan juga disiapkan ya, terkait dengan data ataupun yang mau diperiksa seperti apa. Jadi harus kawan pajak itu menunjukkan data ataupun memberikan keterangan ketika diminta oleh tim pemeriksa kita. Nah, berikutnya Bang Masrul,
bagaimana jika wajib pajak setelah dimulai pemeriksaan tapi ingin mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT secara sukarela? Apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Apakah masih diperkenankan untuk melakukan pembetulan SPT atau bagaimana? Nah, sebenarnya kan begini, kita menganut sistem self assessment. Ya. Wajib pajak harus melaporkan SPT atau pajak yang terutang dengan benar. Nah, jika suatu masa atau suatu ketika wajib pajak merasa ada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang belum benar, sebenarnya ada mekanisme yang namanya pembetulan SPT. Okay. Namun, jika pemeriksaan sudah dimulai, maka pembetulan SPT tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan adalah wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT dengan laporan tersendiri bahwa ada kesalahan. Berdasarkan pengungkapan tadi diungkapkan dalam laporan tersendiri berapa besarnya pajak terutang yang masih harus dibayar atau kurang dibayar. Ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Jadi gitu ya kawan pajak ya, terkait dengan kalau misalnya kawan pajak baru menyadari bahwa ternyata sebelumnya pernah melaporkan SPT, jadi ada yang kurang atau ada yang kurang sesuai. Jadi kalau sudah pemeriksaan sudah dilakukan, semestinya udah tidak boleh ya untuk melakukan pembetulan. Tapi bisa diungkapkan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang KUP, wajib pajak namanya boleh melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi gitu ya kawan pajak ya. Dia menghitung pajak yang kurang bayar berapa disertai sanksi administrasi berupa bunga yang tentunya lebih kecil jika bunganya dibandingkan bunga hasil ketetapan pajak yang dihasilkan dari pemeriksaan. Betul sekali, kawan Dan pajak. satu hal yang perlu kami garis bawahi, jika wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Bukan berarti pemeriksaannya berhenti. Tapi nanti hasil pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT itu diperhitungkan sebagai kredit pajak jika memang masih ada yang kurang bayar. Oke, jadi gitu ya kawan pajak ya. Sudah sangat jelas sekali pemaparan Bang Masrul dari awal tadi bagaimana apa itu pemeriksaan, apa saja kira-kira kriteria wajib pajak yang diperiksa, kemudian ada beberapa jenis pemeriksaan tadi, kemudian Bang Masrul juga sudah menyampaikan jangka waktunya, mekanisme pemeriksaan, kemudian hak dan kewajiban kawan pajak juga ketika diperiksa. Ini sudah sangat jelas. Ini pertanyaan terakhir mungkin Bang Masrul. Pertanyaan terakhir ini adalah kalau misalnya melakukan tindakan pemeriksaan atau memeriksa wajib pajak, kira-kira ada biayanya nggak? Nah, semua proses yang dilakukan oleh tim pemeriksaan pajak itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya sama sekali? Alias tidak membayar. Oke. Nah, yang dibayar itu konsultan jika memakai konsultan pajak yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Tapi untuk biaya membayar konsultan itu bukan kewenangan kita ya, Bang Masrul, itu bukan sesuatu yang dibayar pada pegawai pajak. Nah, artinya kawan pajak setiap berurusan dengan pemeriksaan ataupun tim kita melakukan pemeriksaan kepada kawan pajak dijamin tidak ada biaya sama sekali. Nah, gitu ya Bang Masrul ya. Terus kita perlu tekankan juga, kami juga dilarang menerima gratifikasi yang di luar kewajaran. Jadi pemberian fasilitas, makan, minum, atau sejenisnya yang di luar kewajaran, kami juga dilarang. Jadi tidak usah diberi juga. Nah, jadi gitu ya kawan pajak ya. Selain tindakan pemeriksaannya itu tidak ada biaya sama sekali, dihimbau juga kepada kawan pajak, jangan pernah memberikan sesuatu kepada petugas kita ataupun kepada pemeriksa. Karena secara aturan itu sangat dilarang dan itu sangat membebani petugas kita. Jadi petugas kita ataupun tim pemeriksa kita biasanya menjalankan tugasnya dengan sangat luar biasa, menjunjung tinggi integritas ya Bang Masrul ya. Nah, jadi jangan sampai pemberian kawan pajak itu mencederai integritas seorang pegawai ataupun petugas kami. Seperti begitu kawan pajak. Nah, mungkin pembicaraan kita pada sore hari ini kita akhiri dulu ya Bang Masrul ya. Semoga kawan pajak yang menyimak melalui video ini bisa lebih paham lagi. Oh, ternyata pemeriksaan itu bukan sesuatu hal yang dihindari ya. Betul, karena di dalamnya juga. Betul, bukan sesuatu hal yang dihindari dan ditakuti. Kenapa? Karena pemeriksaan itu dijamin oleh undang-undang.
Kemudian untuk melakukan pemeriksaan sudah jelas mekanismenya seperti apa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu lagi kawan pajak. Ketika suatu waktu diperiksa, silakan kooperatif untuk menerima atau baik kawan pajak. Demikian pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan probis pemeriksaan yang ada di KPP Pratama Sampit. Semoga lewat pembahasan tadi, lewat materi yang telah disampaikan oleh Bang Masrul tadi, dapat membantu kawan pajak untuk menghadapi pemeriksaan yang lebih elegan dan lebih santai gitu. Nah, akhir kata, kami mungkin pamit undur diri. Saya Eri sebagai moderator dan sahabat saya, Bang Masrul, pamit undur diri dari hadapan kawan pajak semua. Sampai bertemu untuk topik yang lain seputar dengan probis KPP Pratama Sampit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.